Jadi dengan cara apa? Ya, kita ganti media, terus kita pupuk-pupukan ya, pengobatan secara rutin ya. Jadi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam satu hobi. Oke sahabat saya ya, kali ini saya mau coba untuk pindah jenis bonsai atau bahan bonsai beringin kimang milik saya yang dulu saya stek itu ukurannya kecil-kecil. Kita coba untuk gabungkan ya. Kita lihat sekarang seperti apa. Dan ini mau saya pindah ya, supaya apa? Ya pengennya sih biar lebih subur saja. Oke, kita cek kira-kira seperti apa. Nah ini sahabat saya, jadi ini adalah beringin kimang yang saya tanam dulu ya, tanam dengan ukuran kecil-kecil sekitar segini ya. Ini gabungan dulu 5 ya, cuman yang tumbuh cuman kalau nggak salah 3 nih, 1 2 3 ini tempelan ini ya. Nah jadi karena dari dulu dari kecil, makanya dia sudah menempel seperti ini ya. Ini mau saya bongkar untuk programan ini ya, mau saya pindah. Nah, dengan tujuan apa? Supaya lebih subur saja ya. Di setiap pembonsai atau orang yang budidaya bonsai itu menginginkan bonsai-bonsainya bisa lebih subur. Jadi dengan cara apa? Ya, kita ganti media, terus kita pupuk-pupukan ya, pengobatan secara rutin ya. Jadi dengan tujuan bonsai-bonsainya ini bisa tumbuh subur ya. Sama dengan saya, jadi ini kita bongkar dulu ya. Untuk bonsai beringin kimang ini kita lihat perakarannya, batangnya seperti apa ya. Oke. Ini sahabat saya, kita cek, kita putar-putar bagusnya yang mana untuk perakaran batang ya. Nah sepertinya dari segi sini sahabat saya. Nah segi sini untuk perakaran atau batangnya yang bagus ya. Kita coba reposisi ya, nanti kita pruning ya, karena kita bongkar jadi harus kita pruning sahabat saya. Oke sobat saya, nah ini sudah saya pruning ya, untuk daun-daunnya sudah saya pruning. Sekarang kita tinggal pemangkasan akar ya. Untuk akar-akar ini saya press, saya pendekin ya untuk akar-akarnya, supaya lebih enak penataannya ya. Nah seperti ini sahabat saya. Jadi akar nanti kita bikin dia ke sini ya. Kalau untuk fikus ya, kita bisa pecah akar, karena apa? Untuk fikus ini tergolong cukup cepat untuk pemulihan akarnya ya. Jadi untuk sahabat bonsai yang mau pecah akar mungkin bisa ya. Nah, kalau untuk sancang mungkin agak lama untuk pemulihannya ya. Jadi untuk pecah akar jenis tanaman sancang ya boleh dilakukan, cuman untuk proses pemulihan biasanya dia relatif agak lama dibanding dengan jenis-jenis fikus ya. Contohnya untuk beringin ya, loa itu juga cepat ya. Nah ini cukup ya, karena untuk perakarnya dia kurang ya. Di sini kita coba untuk pecah akar supaya akarnya terlihat agak banyak lah ya. Nah oke, udah cukup. Untuk media yang saya pakai
tanah biasa yang sudah dicampur dengan daun bambu kering ya, atau yang sudah lapuk malah lebih bagus ya, sama kotoran kambing. Jadi ini campur-campur nih ya untuk medianya. Oke, ini kita pruning ya, karena kita bongkar akar ya. Kita pangkas juga untuk akarnya, jadi wajib kita pruning total. Seperti ini kita pruning total untuk daun-daunnya ya. Oke ya, mudah-mudahan aja dengan cara seperti ini ya, ini untuk pertamanya bisa lebih bagus ya. Kalau tampak dari sini dia cukup bagus sama saya, tapi kalau dari sini dia pipih ya. Nanti kita coba untuk sisipin lagi di sini satu batang supaya apa, terlihat lebih besar aja ya. Oke, ini kita reposisi sama saya. Jadi yang awalnya dari sana untuk tampilannya, sekarang kita reposisi dari sudut pandang sini ya, karena dia mempunyai alurnya ya, alur dan gerak batang yang seperti ini ya. Cukup sederhana, tapi apa ya, ya kalau menurut saya lebih berkarakter saja ya kalau dari sini ya. Oke, nah di sini saya tambahin di sini, tapi ini enggak saya ikat dulu ya, cuman kita tempelin seperti ini. Nanti kalau sudah jalan lah ya, istilah sudah jalan itu dia sudah mulai subur, baru nanti kita tempel ya, ikat sedikit. Kalau mau lebih cepat sih ya kita sayat ya, kita tempel, kita ikat, nanti malah lebih cepat untuk proses apa ya, penempelannya malah lebih cepat. Ntar seperti ini aja dulu, nunggu dia subur ya, terus subur baru nanti kita sedikit kita sayat, terus kita tempelkan. Seperti ini sahabat saya. Jadi untuk hasilnya ya, karena ini programannya itu cukup sederhana, cukup simpel ya. Jadi dengan alur gerak batang sederhana, nantinya kita coba untuk program sedemikian rupa supaya untuk tampilannya dia terlihat lebih menarik lagi, itu seperti apa ya. Oke, nanti kita coba untuk kawati lagi untuk batang-batang yang terlihat kesan kaku ya. Ini kita biarkan dulu seperti ini ya. Nanti kalau dia sudah mulai subur ya, pertumbuhannya sudah bagus, baru nanti kita melakukan yang namanya pengawatan sama penempelan ya. Yang jelas nanti akan saya update terus untuk koleksi bonsai saya atau bahan-bahan bonsai saya yang saya program, pasti saya update ya. Ini untuk jenis gimeng-gimeng punya saya ada beberapa ya. Ini yang kemarin kita bikinkan videonya ya, dia sudah mulai subur ya, mulai tumbuh. Itu yang sebelah sana ya. Ini ada 1 2 3 4, jadi total timbang punya saya sekitar 4 batang, 4 pohon ya. Jadi ini masih programan semua, enggak ada yang sudah jadi. Karena apa, di sini saya itu petani ya, petani bonsai. Jadi apa ya, kita bikin dari nol ya, dari batang kecil ya yang kita program. Contohnya seperti ini, kayak sancang-sancang ini juga dari bahan kecil. Bahan kecil-kecil seperti ini kita program. Nantinya kalau sudah terbentuk gerakan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, nanti kita coba pindah ke lahan ground ya, batang-batang kecil seperti ini ya. Jadi untuk bonsai jadi punya saya masih apa ya, ya ada beberapa ya. Untuk jenis bonsai yang sudah siap ke pot itu sebetulnya sudah ada, cuman belum kita pindah ya. Kebanyakan punya saya serut ya. Kalau untuk sancang sih masih program,
sancang, kimeng, terus sianci, waru ya, masih programan semua. Ya mudah-mudahan ya 2 sampai 3 tahun lagi bisa mempunyai bonsai yang sudah siap pajang. Oke, untuk video kali ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, khususnya buat sobat bonsai yang suka program-program atau budidaya sebuah tanaman bonsai. Oke sobat bonsai, terima kasih untuk sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus berkaryaran. Salam bonsai mania.